selamat datang di channel Bastrak Indonesia. Kami masih berada di Gias 2021 di Hall 7, yaitu di kawasan mobil-mobil komersial. Salah satunya mobil yang besar ini, truk yang besar ini, yaitu Iveco Tracker 380 yang digunakan sebagai truk pemadam kebakaran dan juga rescue di pertambangan. Seperti apa detailnya kita tanyakan dari pihak Ajax.com. Ya, saat ini saya berada bersama dengan Bapak Rian dan Bapak Edi dari pihak Ajax.com di Indonesia. Saya mau nanya nih, sebenarnya apa aja fungsi dari truk Iveco Tracker 380 ini? Pada dasarnya ini kan mobil pemadam kebakaran, sudah pasti untuk memadamkan api kebakaran. Cuma di sini juga dilengkapi alat emergency rescue, Pak. Jadi untuk alat keselamatan. Alat-alat keselamatan itu seperti ada rescue buat pemotongan, kalau ada yang terjepit itu terpotong. Alat rescue lain itu di sini lengkap, Pak. Itu. Jadi termasuk oksigen tadi ya? Termasuk oksigen dan segala macam itu semuanya. Jadi ini tuh fungsinya gak hanya untuk memadamkan, tapi untuk menyelamatkan juga, Pak. Selamatkan. Melihat dari spesifikasinya, sepertinya ini truk untuk di pertambangan ya? Betul, Pak. Ya, seperti yang di Iveco Tracker 380 6x4 ini mempunyai spesifikasi untuk pertambangan. Jadi memang bisa disesuaikan dengan kebutuhan konsumennya. Betul, ya, Pak. Dan juga medan operasinya bagaimana? Oh, disesuaikan dengan medan operasi. Ya, jadi kalau medannya banyak berbatu dan sebagainya, tentu ya perlu kan powernya juga besar. Ya, betul. Untuk membuat truk ini, itu kira-kira berapa lama? Kita tuh rekor paling cepat kita itu bisa 2 minggu seketika sasis datang di pabrik. 2 minggu mulai dari sasis ada? Mulai dari sasis datang itu kita bisa sampai 2 minggu. Tapi sih biasanya itu 1 sampai 3 bulan normalnya. Normalnya 1 sampai 3 bulan. Itu juga cepat kita yang pernah kita bikin. Sudah didukung dengan spare part dan komponen-komponen yang sudah ada ya, karena Pak. Pabrik kita juga kan didukung dengan peralatan dan CNC, Pak, komputernya semua. Iya. Sehingga jadi lebih memudahkan dalam bekerja, hasilnya juga lebih baik, seperti itu, Pak. Makanya kita bisa cepat untuk menjual. Ya, jadi pabrikasi ini ya udah tergolong pabrikasi yang produk dari dalam negeri ya, Pak? Betul, dalam negeri. Karya anak bangsa. Ya, karya anak bangsa. Yang sudah mempunyai teknologi yang tidak kalah dengan yang di luar negeri. Betul. Sudah menggunakan mesin CNC dan hasilnya pun pasti presisi. Ya. Karena kepresisian itu akhirnya akan menentukan kualitas dari barang yang dibuat. Ya. Nah, untuk yang ini berapa harganya, Pak? Ini tuh sekitar 11M, Pak. 11M. Iya. Oke. Sudah semuanya all in. Sudah all in, Pak. Tinggal pakai. Oh ya. Ya. Berarti udah termasuk sasis Ya, dan peralatan-peralatan pendukungnya. Apakah ada pilihan custom, Pak? Misalnya ada orang yang mempunyai truk sudah jadi atau sasis misalnya, ya, dia kirim sasis. kirim ke Bapak bisa dibuat. Kita sebenarnya ini fleksibel sih, Pak. Gitu, ya. Kita Bapak hanya karoserinya di kita dengan sasis yang dari Bapak itu nggak bisa, ya. atau full dari kita pun bisa. Seperti itu. Jadi, cuma ya memang untuk kembali lagi ke tadi, pompa kita ini adalah pompa Darley, Pak. Darley. Jadi Bapak kalau mau custom boleh, tapi harus pompanya menggunakan harus Darley. Seperti itu, nggak bisa supaya yang lain. tidak menyalahi jaminannya ya, Pak. Garansi ya. Pak. Oke, Darley Amerika ya, Pak. Darley Amerika. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Saya mau lihat lagi mobil-mobil secara detail ya, Pak. Tentunya pasti penasaran seperti apa di dalamnya. Mari kita lihat. Ya, saat ini saya berada dalam truk Iveco Tracker 380. Ya, cukup luas ya. Ya, truk buatan Italia ini memang didesain untuk pertambangan dan daerah-daerah berat. Dia 6x4 penggeraknya. Cukup komplit ini, tombol-tombol yang ada di sini untuk mengatur display, juga tombol-tombol lainnya, dilengkapi dengan AC, transmisinya otomatis yang bisa dioperasikan di tuas ini, transmisinya. Ya,
karena digunakan untuk pertambangan, jadi ya fiturnya ya yang cukup sederhana dan hanya fungsi-fungsi vital aja yang ada di sini. Misalnya untuk ini, untuk pengereman di belakang dibantu dari sini, juga ada tombol-tombol standar lainnya. Ya cukup simple namun fungsional. Seperti apa yang di belakangnya? Kita lihat ke belakang ya. Ya, ini bagian belakang dari kabin Iveco Tracker 380 yang digunakan sebagai truk untuk pemadam dan juga rescue. Cukup banyak varian nozzle untuk menyemprotkan air. Di sini ada 8 pilihan nozzle dan juga ada sambungan-sambungan untuk menyalurkan air dari selang-selang yang ada. Ini adalah barisan pompa-pompanya untuk disambungkan ke selang. Untuk mengisap juga bisa di sini, mengisap air atau lumpur. Ada tabung-tabung oksigen yang digunakan untuk memasuki ruangan yang sudah penuh asap, sehingga petugasnya pun tetap dengan selamat. Ini selang-selang yang bisa dipakai untuk mengalirkan air dengan tekanan tinggi. Di bagian atasnya juga ada pipa yang untuk digunakan untuk mengisap ke nozzle yang besar tadi. Ini yang mengisap. Ini untuk air yang keluar, dan banyak katup-katup di sini. Juga ada katup untuk foam untuk jenis-jenis api yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya air tapi juga ada foam atau busa. Dan mesin-mesin untuk pendorongnya juga diatur dari controller di sini. Ajax yang memproduksi truk pemadam kebakaran ini sudah merupakan anggota dari NFPA, National Fire Protection Association. Jadi tidak hanya membuat truk, tapi juga perlengkapan-perlengkapan pemadam kebakaran lainnya. Dan untuk kelengkapan di truk ini harus memenuhi standar keselamatan yang dijamin. Yaitu salah satunya seperti di pijakan kaki ini. Pijakan kaki ini tidak sembarangan dibuat, tapi harus memenuhi persyaratan keselamatan di pertambangan secara internasional. Pijakannya dibuat agar tidak slip di berbagai kondisi. Begitu juga dengan alas dari rak ataupun peralatan-peralatan lainnya harus sesuai dengan persyaratan yang ada di pertambangan secara internasional. Ya, saat ini saya sudah berada di atas truk Iveco Tracker 380 Fire and Emergency Service. Di atasnya memang ada ini dilapisi oleh bahan anti-slip, juga penempatan untuk kebutuhan lainnya yaitu tangga, bahkan ada lampu sorot tambahan ketika akan digunakan di malam hari. Ini adalah disebut controller. Controller ini bisa dinaik turunkan dan juga diarahkan ke kiri dan ke kanan untuk mengatur semprotan air. Ini di bawahnya sumber dari air ini berasal dari dalam sini. Di sini berupa pompa-pompa di dalamnya. Nah, itu dia. Pompa-pompanya cukup banyak yang diatur dari bagian bawah kabinnya. Ya, seperti inilah bagian atasnya. Terdapat selang besar, tangga, dan juga lampu-lampu untuk menambah penerangan. Itulah video kami tentang truk pemadam kebakaran dan juga rescue dari Ajax. Kami harap Anda menyukainya. Klik like jika menyukainya,
berikan komentar positif di bawah, dan subscribe bagi yang belum. Sambangi juga website kami di www.bus-truck.id. Sampai jumpa di video berikutnya.